Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Wailing. Film ini dirilis pada tahun 2016. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, diberikan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Di awal film diperlihatkan seorang petugas polisi yang bernama Jonggo bersiap untuk berangkat tugas karena mendapatkan info seorang petani ginseng yang bernama Joshi dan istrinya ditemukan meninggal. Lalu ibunya menyuruh Jonggo untuk sarapan terlebih dahulu. Mereka mengira Joshi meninggal karena dibunuh oleh orang tidak dikenal. 씨발놈이 사람을 죽여볼게요. Setelahnya Jonggo pun sampai di TKP, terlihat kerabatnya sangat histeris menangisi kepergian Joshi bersama istrinya yang begitu cepat. Kemudian Jonggo pun masuk ke dalam rumah untuk melihat korban. Suasana di dalam ruangan berantakan, korban dibunuh dengan cara dibacok di tempat lain dan diseret ke dalam rumah. 아, 꼬라지가 갑자기 정문형이 된 거 볼게. 어제 한참을 끌고 온 것 같소. 그냥만 다 저 썩을 놈 새끼 저거. Setelahnya para petugas polisi mendatangi gudang tempat pembunuhan terjadi. Keesokan harinya, Jonggo sedang berdiskusi dengan salah seorang temannya mengenai pembunuhan yang terjadi setelah datang orang tua Jepang tiba di desa Gokseong. Tetapi Jonggo tidak percaya perkataan dari temannya begitu saja. Ia mengira mungkin pria Jepang itu hanya salah makan jamur sehingga berubah menjadi seperti monster. 아마도 내 말이 맞을 것이오. 아이 겁니 무식해갖고 하는 소리 받아. Sedang asiknya mengobrol, tiba-tiba saja listrik padam, hujan semakin lebat, lalu mereka berdua melihat seorang wanita di luar pintu kaca, yang ternyata Jonggo sedang bermimpi lalu terbangun dan ikut makan bersama keluarganya. Keesokan harinya seorang pria yang bernama Byung-jae sedang menelusuri hutan dan mendapatkan rusa buruan, namun ia terperosok dan pingsan. Setelahnya Byung-jae sadar dan melihat seorang pria Jepang yang bernama Kunimura tidak memakai baju sedang mengobrak-abrik tas miliknya yang terjatuh, lalu memakan rusa buruannya mentah-mentah. Lalu pria monster bermata merah tersebut mendekat mau menangkapnya. Anak Jonggo yang bernama Hyojin senang bermain suling sambil menikmati suasana pegunungan yang indah. Lalu Jonggo menanyakan sejak kapan anaknya mengintip ketika ia bersama istrinya sedang bermain kuda-kudaan. Malam harinya, Jonggo mendatangi sebuah rumah yang telah hangus terbakar. Terlihat wanita tua sedang histeris menangisi kepergian suaminya. Tiba-tiba saja suami yang dikira telah tewas terpanggang bersama istri pemilik rumah itu mengeroyok Jonggo. Setelahnya Jonggo pergi ke kantornya, lalu Hyojin membawakan salinan baju ganti dan meminta Jonggo untuk mandi terlebih dahulu, kemudian Hyojin pun pulang. Keesokan harinya ditemukan mayat wanita tergantung di sebuah pohon besar di pinggir jalan. Ternyata wanita itu adalah pemilik rumah yang terbakar. Setelah polisi memeriksanya, ternyata wanita itu tewas ditikam sebelum digantung. Seorang temannya tiba-tiba memanggil Jonggo dari dalam TKP. Ia menemukan pisau yang dipakai untuk menikam wanita yang telah tewas itu. Lalu Jonggo berjaga di TKP rumah yang telah hangus terbakar, ditemani oleh rekannya yang bernama Sungbok. Terlihat seorang wanita misterius yang jongkok di bawah pohon sambil melemparkan batu ke arah mereka. Wanita misterius tersebut terus melempari batu ke arah Jonggo, sementara Sungbok pergi ke sebuah klinik. 던지지 마이들아 다 사람 다쳐. 아 집이 어디요? 어? Tiba-tiba saja wanita itu berkata bahwa bibinya yang telah membunuh para korban di dalam rumah. Lalu wanita itu masuk ke TKP untuk menunjukkan sesuatu kepada Jonggo. Ia menunjukkan tempat korban dibunuh yang katanya kematian neneknya yang paling tragis. Wanita itu melihat sendiri pembunuhan tersebut. Nenek mengatakan pria tua Jepang itu adalah iblis. Ia ingin menghisap darah bibi. Kemudian wanita itu bilang berhati-hatilah jika ia sering melihat Kunimura, berarti dia sedang mengincar lalu menghisap darah dan membunuh. Tiba-tiba saja wanita itu menghilang. 뭔 소리예요? 시방 피부과 찾았는데. Terlihat Kunimura sedang memangsa binatang lalu mengejar Jonggo. Untung saja ia sadar dari mimpi buruknya. Kemudian Jonggo makan siang di sebuah kedai makan ditemani oleh seorang teman lainnya yang mencurigai bahwa pria tua Jepang lah yang menjadi penganiaya wanita yang rumahnya terbakar. Semenjak dianiaya, wanita itu menjadi gila. Tubuh wanita tersebut penuh dengan nanah dan langsung menerkam siapa saja yang ada di dekatnya. Keesokan paginya Jonggo telah datang ke kantor. Ia beralasan karena Hyojin sedang sakit harus mengurusnya terlebih dahulu. Atasannya marah karena mereka belum menemukan saksi atas peristiwa kebakaran dan pembunuhan yang telah terjadi.
Setelahnya Junggo bersama Sungbok pergi ke rumah Byongjae. Ia menceritakan kejadian yang dialami sewaktu di gunung. Ia terguling jatuh dan terkena batu. Lalu melihat Kunimura yang hanya memakai popok memangsa rusa buruannya serta mau menikamnya. Semenjak saat itu Byongjae tidak pernah lagi untuk naik ke gunung dan selalu bermimpi buruk. 대충 위치는 알 거 아니에요. 요새 자꾸 동네에서 사람 죽어나가는 거. Setelahnya mereka mendatangi gunung tersebut untuk mengeceknya dan bermaksud pergi ke rumah Kunimura. Di tengah perjalanan, Byongjae menunjukkan bangkai hewan yang telah dimangsa oleh Kunimura. Tiba-tiba saja hujan turun. Byongjae tidak mau melanjutkan perjalanan dan berbalik mau pulang. Namun ia terperosok hingga terbentur batu lalu bangkit dan tersambar petir. Kemudian mereka segera ke rumah sakit untuk mengobati Byongjae yang tersambar petir. Istrinya pun datang untuk menemaninya. Terjadi peristiwa yang sangat menakutkan ketika berada di rumah sakit. Seorang pasien di lantai atas berteriak histeris. Semua perawat dan dokter datang untuk membantu menahannya. Tetapi pasien tersebut meronta dan mengeluarkan darah dari mulutnya lalu mati. Setelahnya Jonggo pulang ke rumah dan mendapati Hyojin berteriak-teriak. Ia bilang setiap malam ada yang selalu mengetuk pintu. Ada seseorang yang memaksa masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya Junggo, Sungbok bersama seorang temannya yang bernama Yisam sebagai penerjemah bahasa Jepang pergi mendatangi rumah Kunimura yang berada di pegunungan. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung masuk ke dalam rumah untuk menggeledahnya. Sungbok melihat sebuah ruangan dipenuhi dengan foto-foto orang yang terbunuh dengan cara yang mengerikan. Sementara Junggo melihat ruangan ritual di sebelah kamar, lalu ia mencoba untuk masuk ke dalam ruangan tersebut, lalu menolong Isam yang dalam musibah yaitu celananya digigit anjing. Sialnya pengikat anjing tersebut terlepas dan mereka berdua segera masuk ke dalam kamar. Kemudian Kunimura pun datang lalu mengecek ke dalam rumahnya yang sudah berantakan. Kemudian mereka pun kembali pulang, tetapi Sungbok sangat ketakutan. Ia menceritakan apa yang dilihat di ruangan lainnya. Banyak foto orang yang masih hidup lalu menjadi gila dan mati mengenaskan. Sungbok juga bingung menemukan 11 sepatu milik Hyojin di sana dan apa kegunaannya. Kemudian Jonggo segera pulang ke rumah lalu menanyakan Hyojin pernahkah bertemu dengan Kunimura. Hyojin malah marah dan berteriak kepada Jonggo. Malam harinya Jonggo mendatangi kamar Hyojin kembali mencari informasi yang mungkin saja menjadi petunjuknya. Ia pun melihat tubuh Hyojin bernanah yang bertanda ia telah terkena santet dari Kunimura. Kemudian Hyojin pun berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Neneknya bilang telah memanggil dukun ternama untuk mengusir hantu yang merasuki tubuh Hyojin. Jika dibiarkan maka mereka semua akan bernasib sama. Keesokan harinya Hyojin dibawa ke rumah sakit oleh ibu dan neneknya. Terlihat wajahnya yang sinis dan penuh dengan kemarahan. Sementara Jonggo mendatangi Yisam untuk ikut mengantarkannya kembali ke rumah Kunimura yang tinggal di tengah gunung. Sesampainya mereka di sana, Jonggo mengecek paspor lalu menggeledah seisi rumah. Ia menanyakan kemana foto-foto yang berada di dalam ruangan. Kunimura bilang ia telah membakarnya di dapur. Kemudian Jonggo menanyakan maksud dan tujuan Kunimura datang ke desa Gokseong. Ia bilang hanya jalan-jalan. Jonggo pun tidak percaya, lalu menyuruhnya meninggalkan desa itu dengan tenang. Kemudian Jonggo pun mengancamnya jika tidak angkat kaki dari sana maka ia akan mati. Karena hanya diam tidak menjawab pertanyaan, membuat Jonggo naik pitam mengambil pacul lalu mengobrak-abrik isi dalam tempat ritualnya. Anjing milik Kunimura pun terlepas lalu masuk ke dalam ruangan dan akhirnya anjing itu mati di tangan Jonggo. Keesokan harinya istri Jonggo menemukan seekor kambing hitam yang lehernya tergorok tergantung di depan rumah mereka. Sementara Jonggo tidak dapat berdiri lalu ia pun diterap. Kemudian mereka segera pulang ke rumah dan terlihat Hyojin telah menusuk tetangganya yang sedang berada di rumahnya dengan gunting. Lalu Seongbok pun menceritakan yang ia rasakan setelah pulang dari rumah Kunimura, mulai demam dan berhalusinasi. Setelahnya dukun terkenal yang bernama Guang telah tiba, mengecek Hyojin lalu mengelilingi rumah dan menyuruh membawa gentong yang berada di samping. Setelah dipecahkan ternyata berisi bangkai burung.
Kemudian Guang melakukan ritual pengusiran hantu. Terlihat Hyojin berteriak dan sangat tidak senang dengan ritual yang diadakan. Setelahnya Hyojin pun tertidur. Guang bilang beberapa hari lalu seharusnya Hyojin tidak perlu bertemu dengan orang yang seharusnya dijumpai. Hyojin menjadi seperti itu karena ulah dari Jonggo sendiri yang memprovokasi Kunimura. Dan Kunimura mengirimi santet dengan hantu yang sangat kuat yang belum pernah Guang temui sebelumnya. Sebenarnya Kunimura bukanlah manusia melainkan iblis. Keesokan harinya ditemukan mayat suami istri tenggelam di dalam sumur rumah mereka sendiri. Polisi pun langsung memasang garis di sekeliling rumahnya. Sementara Guang bersama Jonggo pergi ke sebuah tempat. Guang akan memusnahkan hantu yang merasuki Hyojin keesokan malamnya. Dengan syarat Jonggo harus membayar uang sebanyak 10 juta won. 모입은 당연한 것이고 저 묶는 거 Ia juga memperingati agar tidak mengganggunya selama ritual berjalan. Jika dilanggar, maka nasib sial akan menimpa mereka. Namun sampai saat ini Jonggo masih tidak mengerti mengenai Kunimura, hantu tapi seperti orang hidup. Guang mengingatkan sekali lagi karena ulah Jonggo memancing kemarahan Kunimura sehingga Hyojin terkena santetnya. 헛기신 중에서도 아주 악질의 사령이요 사령. 뭐가 딸려 나올지는 몰랐겠지 지도. Keesokan harinya Guang bersama timnya mempersiapkan segala keperluan untuk acara ritual pengusiran hantu yang akan diadakan pada malam hari di rumah Jonggo untuk mengusir hantu yang merasuki tubuh Hyojin. Di tempat lainnya terlihat Kunimura sedang berada di pasar membeli beberapa ekor ayam lalu membawanya pulang dengan naik bus. Hari pun telah senja. Kunimura segera melakukan ritual kembali dengan menggantung semua ayam hitam yang ia beli di pasar dalam ruangan. Lalu ia memulai ritualnya dengan membunyikan gendang dan pukulan gendang pun semakin lama semakin kencang. Sementara Guang juga memulai melakukan ritual pengusiran hantu diiringi dengan suara gendang dan trompet serta membakar kayu di sekelilingnya. Lalu Guang menari-nari dengan memegang kipas di tangan kanan dan kerincing di tangan kirinya. Lalu menusukkan pisau ke potongan daging yang telah digantung. Kini pertarungan jarak jauh antara Guang dan Kunimura dimulai. Terlihat Hyojin berteriak-teriak dan meronta-ronta. Guang segera mengambil seekor ayam lalu memotongnya dan menyelupkan mukanya ke dalam darah ayam tersebut. Lalu Guang menyemburkan darah ayam ke pedang dan memotong kayu yang sudah dipersiapkan yang disimbolkan sebagai lawan. Lalu memaku dengan beberapa pasak. Kunimura pun harus mengakui kehebatan Guang. Ia tidak kuat lagi untuk menabuh gendangnya. Lalu perutnya pun kesakitan dan berusaha merayap lalu pingsan. Di dalam kamar terlihat Hyojin semakin berteriak tidak karuan. Hyojin pun meminta acara ritualnya untuk dihentikan. Karena tidak tega melihat Hyojin kesakitan, Jonggo segera keluar dan menghentikan ritual tersebut. Jonggo telah melanggar apa yang diperingatkan oleh Guang sebelumnya, lalu ia bersama istrinya membawa Hyojin ke rumah sakit. Setelahnya Jonggo bersama Yisa mendatangi seorang pendeta. Pendeta itu menjelaskan semua itu hanyalah rumor belaka. Ia telah mendengar berbagai hal mengenai Kunimura. Kemudian mereka berdua pergi ke warteg milik temannya. Kebetulan saja temannya yang lain sedang berkumpul di sana. Lalu mereka segera pergi dengan membawa segala perkakas. Setelahnya mereka pun tiba di rumah Kunimura lalu mendobrak pintunya untuk masuk ke dalam. Dan terlihat perlengkapan acara ritual yang telah dilakukannya untuk melawan Guang semalam. Sementara Kunimura telah kabur berlari masuk ke dalam hutan meninggalkan rumah sebelum Jonggo dan kawan-kawannya datang. Kunimura tidak menemukan mayat Park Chonbei di dalam mobil yang ternyata mayatnya telah bangkit dan menuju rumahnya. Jonggo bersama teman-temannya yang lain melihat Park Chonbei ke arahnya lalu berusaha untuk memukulinya karena ia telah menjadi zombie yang menyeramkan. Tiba-tiba saja Park tergeletak lalu kaku dan mati. Lalu mereka melihat Kunimura sedang bersembunyi di balik dedaunan dan mengejarnya masuk ke dalam hutan. Namun Kunimura dapat lolos dari pengejaran, padahal Jonggo harus menangkapnya untuk menyelamatkan nyawa Hyojin. Sementara ibu dan istri Jonggo menemui Guang di rumahnya. Setelahnya mereka pun pulang di tengah guyuran hujan yang sangat lebat. Lalu Jonggo mencoba menghubungi istrinya tetapi tidak diangkatnya. Namun dari arah yang berlawanan truk melintas, Jonggo segera banting setir, hampir saja mereka bertabrakan. Lalu mereka semua turun dari dalam mobil dan terlihat Kunimura tergeletak di jalan. Mereka pun segera menyeretnya dan membuangnya ke dalam jurang dan terlihat wanita misterius di atas bukit sedang berdiri.
Setelahnya Jonggo pergi ke rumah sakit mendatangi Hyojin yang sedang bersama ibu dan neneknya. Terlihat Hyojin telah sadar dari kerasukan. Malam harinya ditemukan Seongbok membunuh keluarganya sendiri di rumahnya. Polisi pun datang untuk mengecek dan menangkapnya. Lalu mereka membawa Hyojin pulang. Tidak lama kemudian datang Gwang di depan rumah. Tiba-tiba saja hidungnya mengeluarkan banyak darah dan ia pun muntah-muntah. Ternyata di halaman rumah keluar wanita misterius lalu menyuruh Gwang pergi dari sana. Setelahnya Gwang pergi ke tempat ibadah, ia pun diganggu lalu pergi menuju kota. Di dalam perjalanan tiba-tiba saja banyak binatang yang hinggap di kaca mobilnya. Lalu ia keluar dari dalam mobil dan berteriak-teriak di tengah jalanan yang sepi. Ia pun segera kembali menuju desa Gokseong. Kemudian Jonggo melihat HP-nya dan mendapati banyak panggilan tidak terjawab. Lalu ia pun menelpon Gwang kembali dan menuju tempat ibadah namun sudah kosong. Tidak lama kemudian Gwang menelpon Jonggo kembali. Ia menyuruh Jonggo untuk segera pulang ke rumah untuk menjaga Hyojin. 아까 자네 집 앞에서 뭔 여자를 봤는데. Gwang mengatakan ia salah lihat, bukanlah Kunimura yang membuat Hyojin menjadi seperti itu, melainkan wanita misterius itulah hantunya yang menyebabkan kekacauan di desa Gokseong selama ini. 다 불었는가? Kunimura mau membunuh wanita misterius itu untuk menyelamatkan orang-orang yang telah dibunuh olehnya. Kunimura adalah seorang dukun seperti dirinya. Kemudian Jonggo segera pergi pulang. Sesampainya di rumah, ia tidak mendapati Hyojin di kamar, padahal tidur di samping neneknya. Lalu ia mengeceknya keluar rumah dan menemukan wanita misterius di depan gang rumahnya. Jonggo sedang mencari anaknya yang pergi dari rumah. Wanita itu sepertinya mengenal Hyojin sebelumnya. Ia bilang Hyojin disantet oleh Kunimura, tetapi Jonggo tidak mempercayainya. Wanita itu bilang Hyojin baru saja pulang ke rumah. Ia juga menyarankan jangan pulang sekarang. Jika ia pulang, maka seluruh anggota keluarganya akan mati. Wanita itu bilang Kunimura menunggu Jonggo pulang ke rumah demi memusnahkannya. Sebentar lagi hantu akan datang ke rumahnya. Sementara Hyojin ditemukan ibu dan neneknya sedang berdiri di depan rumah dengan wajah yang sangat menakutkan lalu menghampiri mereka berdua. Setelahnya Hyojin makan dengan rakusnya melahap apa saja seperti kerasukan hantu kembali. Setelahnya ia melihat pisau dapur di dekatnya. Wanita misterius itu bilang ia sudah memasang perangkap dan menunggunya di depan gang sampai hantu itu tertangkap. Lalu ia menginfokan bahwa hantunya telah pergi. Tidak lama kemudian Gwang menelpon Jonggo, menyuruhnya agar tidak mengikuti kata-kata wanita itu. Ia harus segera pulang ke rumah untuk menemui Hyojin. Lalu wanita misterius itu berkata jika hantu terperangkap, maka ayam yang berada di atas rumahnya akan berkokok 3 kali. Jonggo pun bertanya mengapa ia melakukan semua itu kepada Hyojin. Itu karena ulah Jonggo sendiri karena mencurigai orang dan mau membunuhnya. Kemudian Jonggo pun segera pergi pulang, namun sialnya wanita misterius itu menahannya. Jonggo pun tersadar jika wanita itu yang telah menyebabkan kekacauan semuanya selama ini. Sesampainya di rumah, Jonggo mendapati ruangan berantakan dan darah berceceran. Istri dan ibunya juga telah tewas di tangan anaknya sendiri. Sementara Yisam pergi mendatangi rumah Kunimura kembali lalu mengecek ke dalam sebuah gua. Benar saja Kunimura berada di dalamnya sedang membaca-baca mantra. Dengan memegang celurit di tangan, Yisam menanyakan identitas asli Kunimura yang selama ini ia tahu adalah iblis. Jika Kunimura memberikan identitas aslinya, maka Yisam akan pulang tanpa perlawanan apapun. Setelahnya Kunimura menyuruh Yisam meraba tangannya dan ia bilang tidak mungkin hantu mempunyai daging dan tulang. Lalu wajah dan tubuh Kunimura berubah menjadi iblis yang menyeramkan. Yisam pun sangat ketakutan. Keesokan harinya Gwang mendatangi rumah Jonggo kembali. Ia melihat Hyojin sedang duduk di teras rumah. Lalu ia masuk dan memfoto Jonggo. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.